Abdul Hamid Khan itu telah bilang gini, manusia itu kecerdasannya itu akan termasukkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus apa. Sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin, karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asam gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar. Ya. Karena selalu ada biji asam yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati tapi ini nanti jadi ayam terus berdigatan terbang ke sana kemari. Terus ayamnya dewe besar, nanti selingkuh ya punya anak putu. Orang ya percaya. Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin. Apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Ada dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membuat. Apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mokal tidak bagi otak dia. Mokal kan dia sendiri tidak bisa bikin loh. Meskipun sering terjadi apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Pelungku asam jadi besar. Apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin hanyalah karena menyaksikan tuh sering terjadi, bukan berarti dia membuat. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Walamma ra'alan sumangsane mirsani sapa al-mu'minuna pira-pira wong mukmin. Al-ahzab yang berapa pasukan koalisi, pasukan bersama. Jadi ahzab jama'i hizb. Beberapa pasukan wong kafir niku koalisi nglawan Kanjeng Nabi. Minal kufari saya berapa wong kafir. Qalu mongko padha dawuh sapa al-mukminun. Ketika ngerti musuh malah mereka dawuh hadza ma wa'adana. Hadza utawi iki ketemu musuh iku ngapa perkara. Hadza utawi iki lah liqaul aduwi. Ketemu musuh itu mai perkara wae kang janjeni nek kita sapa Allah wa Rasulullah utusane Allah. Allah janjeni jenenge wani iman wani ditopo. Nek istilah sang jendepo wa nasri lan jendepo. Wasata kala mesti bener sapa Allah wa Rasulullah utusane Allah. Fil wa'di ing dalam janjine. Wa ma zakaru illa imanan wa taslima. Wa ma zakalan ora nabaihum ing al-mukminun. Apa dalika mengkono-mengkono liqaul asli utawi ru'yatul ahzab ngerti musuh utawa ketemu musuh. Mereka orang mukmin ketemu musuh ora nambahi illa imanan kecuali nambahi iman. Tasdikon tegese benerno biwa'dillahi lan janjine Allah. Wa tasliman lan marah nyerah nderekaken li amrihi maring keputusane Allah. Jadi pasukan yang enggak imbang sampai siang mukmin damel kondak, damel parit, damel jurang ben musuh ora iso liwat. Bareng berroh nyata musuh benar-benar besar, malah wa mazadahum illa imanau wa taslima. Jadi semakin roh masalah, semakin petarung, semakin pede dan siang soleh. Minal mukminina wis setengah saing pira-pira mukmin rijalun di pira-pira wong lanang. Sodaku kang beneri sapa rijal. Sarong kuno nuhoni sapa rijal mak ing perkara. Ahadu kang wis tau janjeni sapa rijal Allah ing Allah ali ngatasin. Mereka berkomitmen janjeni minasabati sange tetep maknane gak mlayu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum mongko setengah saking al-mukminun manute wong kodho kang wis nyelesekno sapa man bau ing janjine man. Bagian mereka sudah menyelesaikan janjinya. Maknanya mata, tegese kabudut sopeman. Aku tilauto dan pateni sopeman bisa bilillah ing dalam jalannya Allah. Wa minhum lan iku setengah saking al-mukminun man ute wong yang tanjiru kang ngenteni sopeman. Dalika mengkono-mengkono lah.
Wong mukmin ana sing wis mati, ana sing ngenteni jatah mati. Dan kebiasa mati. Wa ma badarulan ora padha genteni sapa mukminun tapi lan genteni tenan. Mereka tidak pernah merubah maknanya, tidak pernah mengganti apa yang menjadi komitmen mereka, tidak pernah pelin-pelan fil ahdi dalam janji ning Allah. Wa hum ta'al mukminun dengan sifat nuhoni janji, dengan sifat komitmen ning janji ning Allah. Iku bi khilafi halil munafikin kelan berbedani tingkae atau keadaane pira-pira munafik. Wong mukmin nak niat perang dereno Kanjeng Nabi mesti komitmen. Lihat dia supaya bales sapa Allah asadiqin ing propro sing bener imane. Bisit bihim lan kebenarane asadiqin. Wa yu'adzibalani sapa Allah taala al munafiqin ing propro munafik. Tapi Allah nyeksa ya insya Allah mun kersa sapa Allah. Carane nyeksa piye? Gambaran wong munafik mesti siksa piye? Mesti tersiksa piye ayuni ta. Gambare arep nyata matekno sapa wa taala hum al munafikin ala nifaqi ngatasi sifat kemunafikane munafikin. Tapi ana kemungkinan au yatuba utawa maringi tobat sapa Allah alaihi ngatasi munafikin. Mergo inna wa satamna Allah iku kana ana sapa Allah taala iku purun dat sing akeh nyepurane. Iman maring wong tabak kang tobat sapa man. Rahiman tur akeh welase diim lan mantap. Warad dalan iso nolak, manane iso nolak iku iso ngecewakno, iso ngekei kekalahan sapa Allah. Alladzina kafaru ing ngomong sing kafir il ahzab tegese ing pira-pira pasukan koalisi. Bihoidihim Allah nolak ing sifat emosine mereka. Sifat emosi mereka bergemuruh ngalahno wong Islam kalahno kabeh be Allah. Akhire lam yana lu khairat tegese ora iso entuk sapa al kafirun utawa al ahzab khairan ing kaapian. Manane muradahum tegese ora entuk ing karepe al kafirin minaz zufri saking menangno bil mukminin lan pira-pira mukmin. Wa kafawul mukminin al qital. Wa kafalan nyukupi sapa Allah wal mukminin ing pira-pira mukmin nyukupi al qitala ing perang. Allah nyukupi ketika wong mukmin perang ya asal perangnya mesti bener. Birihi kelawan dibantu angin zaman iku wal malaikati lan dibantu lan malaikat. Wa kana lan ana sapa Allah kawiyan zat sing banget kuwate ala ijazima ing atase wujudna perkara yuri do kang ngersakno sapa Allah taala ing azizan turdat sing menangan ghaliban tegese kang menangno ala amrihi mujudna menang ala amrihi ing atase kabeh perintah Allah kersane Allah. Wa anzala nurono sapa wa taala alladzina ing kang zuharu kang bantu sapa alladzina hum ing kufar min ahli kitab disang ahli kitab ai Quraido tak tegese Bani Quraido awan nurono min soyasihim saking benteng-bentenge ahli kitab kudune ing tegese benteng-bentenge ahli kitab utai lafat khusun jam'u soyat niku jama'i lafat soyah wa utai al soyah utawa utawi al hisnu iku ma perkara yutahassalu kang dike benteng opo lima. Pakoda falan numibakno sapa wa ta'ala fi qulubihim dalam atine ahli kitab arubba ing rasa takut. Ail khaufa tegese rasa takut. Farikon ing sebagian taktuluna mateni sira kabeh penduduk saking ahli kitab. Wa hum ta'al maktulun al muqatilatu ahli kitab sing melok perang. Ya ahli kitab nek wong kafir secara umum wa ta'sirun lan boyong sira kabeh farikon ing kelompok sing liya minggum saking kufar. Sing mbok boyong aidaroria tegese cacile. Jadi sing petarung pasukan kafir sing merangi dipateni, sing ora merangi ditawan. Wa arasalan maretno sapa taala kuming sira kabeh ardhum ing bumine kufar. Wa diyarahum lan omah-omahe kufar. Wa amalahum lan dunya-dunyane kufar. Wa ardon lan kowe entuk warisan bumi lam tatau kang urung tau nginjak sira kabeh ha ing arep. Badu sawise iki. Maksudé saiki itu untuk warisan. Wa yati al-ardi khaybaru khaybar. Ukhidat dan alam apa khaybar ba'da Quraidah ta sausé peristiwa Quraidah. Wa kana lan ana sapa Allah ala kulli shay'in ngatasi saben-saben perkara. Iku kodiran iku zat sing banget kuasane utawa zat sing kuwasa. Jadi kalau terangaken perang kula niku maca
sirahnya Ibnu Ishaq terus kitab spesialis tarikh ini paling terkenal itu sirahnya sinten Ibnu Ishaq. Terus Ibnu Ishaq itu ngarang sekitar tahun 600 nomor boten tahun pokoknya beliau itu seangkatannya dengan Imam Malik. Terus di Sarai jenenge Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Hisham sing ahli sirah, bukan Ibnu Hisham sing arang mudi lapis. Terus badan itu diperadal-peradal kalian yang kebumen. Tapi asli Arab. Jenenge Umar Jabbar itu. Umar Jabbar. Ada sekolah cerita sithik. Sama nak ngaji tarikh sini apa kulasan. Betul yakin karangan di situ. Umar Abdul Jabbar, niku tiyang Mekah, riyen Menteri Pendidikan Mekah. Menteri Pendidikan Mekah, tiyang itu Sunni. Wonten revolusi Wahabi niku mlajune teng ndi? Indonesia. Mangkat teng Kebumen. Nah, kula sing ora roh kok katut bahasa ngapak kaya kiyak ora roh. Tapi jelas uripe teng ndi? Kebumen. Terus beliau nulis Mabadil Fikih jilid 1, jilid 2 yang tentang Allah. Oke, terus ngarang tarikh Khulasan Nurul Yakin jilid 1, jilid 2. Dan itu indukan kitab tarikh, niku jenenge kitab sirahnya Ibnu Ishaq. Gitu? Sirahnya Ibnu Ishaq. Terus era-era 300 sampai 400 tahun kemudian disarai kalian Ibnu Hisham. Saya buatan Ibnu Hisham yang ada kitab Milafid. Niku nak sampean maca tarikh niku, tarikhnya Ibnu Ishaq. Niku maca Quran niku koyok iku aktor sejarah. Entah saking keramatnya yang ngarang tak gimana itu. Kalau nulis itu luar biasa jenis itu. Ibnu Ishaq. Itu rivalnya Imam Malik dalam keulamaan. Di situ nakuni ahli hadis, di situ nakuni ahli sirah. Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong pancen angel tenan. Jadi kalau nabi itu kan nubuah. Nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biasillah, ketika kita mati juga biasillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Kayak misalnya darah iso urip ku nak ngirup oksigen. Kowe kayak janggal nak wong ning kuburan iso urip. Nak cara wong sing parek pangeran eskal ngono iku ya janggal wae. Lemah iso maca tasbih, watu iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kayak lemah ndek sampean? Bedane nak lemah iso bodoni iso bodoni. Tidak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji tentang mereka cerita, oke nak kepengen jadi wali, para pangeran. Oke bayangin aku itu jadi Nabi Adam. Umpama ke jadi Nabi Adam kan roh tenang, aku itu songkol lemah. Berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih. Karena menurut dia ya seperti itu memang. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir, nah lemah uradi akal kita punya. Padahal itu nggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, kok ya di akal karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saiki lemah yang buku sujud udah jadi saksi itu. Iso mikir apa iso mikir? Iso mikir. Lah mau lemah iso mikir apa dadi seksi atau pangeran. Tenan, iki tahu sujud ning kono ndak tahu. Jadi tahu maksiat ning bumimu ndak tahu. Tahu saja ndak kok ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama. Karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat. Tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Ya. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin, matahari semua itu biadillah. Sehingga pangeran gampang saja karek nugasno angin, angin, kowe kudu gawe keributan, go ngalahno pasukan orang kafir. Sekarang angin tuh nerima kitab. Nerima kitab tuh punya akal apa enggak? Punya.
makanya ngaji ke ulama berroh itu perkaranya. Makanya ketika Allah tumastawa ila sama iwaya sukhonun faqala laha walil ardi ya tauhan aw karha qalata ataina tohi. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Dari bumi ke langit itu kira-kira antara ngaraiso ataina tohi ini. Sekaruan nurut mesti orang nurut lah yang mesti kalah, kalau menisan nurut, orang nurut lah yang mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak jika Rasulullah nanti ngedikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus lagi ya selamat Anda jadi nabi baru. Ya kira-kira seperti itu nabi masih. Nah, kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu yang mangkel sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu gak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alaihi mustama'u wal ardu wa ma kanu mundzari. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ra ono gunane fasik tok nangis juga simpati langit. Mati karo urip yo karo jenenge fama bakat alaihi musama wal ardu wa ma kanu mundzari. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi nopo. Bone ngrungokno ta. Nanti sama akan paham perang Khandaq setelah penjelasannya. Singkat cerita karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, kita ini orang Persia. Kalau perang musuh yang nggak bisa ditandingi, kita bikin Khandaq. Semacam parit yang ukurannya kuda terbaik gak bisa menculot, panah tercepat gak bisa ngelangkai, kira-kira bisa lemah lah tekanannya. Bikinlah Khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Wong kowe makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya gak apa-apa kata Nabi, gak apa-apa bikin Khandaq. Setelah bikin Khandaq, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya kenaan bekal ya lesu. Artinya Khandaq itu sebenarnya agak menyelesaikan masalah, meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam tidak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi. Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat. Ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat sing roh nak jenengan pangeran kok grup kula. Mun terus nang kok ora ono sing darani jenengan pangeran. Ya pangeran niku. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Khandaq masyhur. Ya Allah intuhlik hadil isobata lam tubat fil ardi ba'dal yaum. Oh paringi kalah gak apa-apa. Resikone kira di pangeran. Resikone jenengan gak di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan itu Yaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati, itu udah nggak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus Pak Arsalna Ali Mriha wa Junudal Lamro. Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya Arsalna Riha, saya mengutus angin. Sekarang bisa nggak kalau angin nggak punya akal bisa diutus? Nggak bisa diutus karena punya akal. Kalau nggak punya akal dia nggak bisa bilang iya, juga nggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi, wong kafir mau kajak sekian kilo. Kalau anginnya nggak punya pikir kan sekenanya saja. Tapi tepat sasaran karena bisa mikir. Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali, karena dengan alam itu musuhan.
Lho bumi ora mantel mek kowe piye? Kowe darani diakal, bumi barang ra diakal. Lu mantel dong, wong darani ra diakal lu mantel. Gitu. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Titik sing mbok sembelih yang mikir. Mungkin kematian titik ini lebih menggoncangkan aras timbang matimu karena ini baca tasbih kamu tidak baca. Nah. Makanya saya setuju yang halal itu titik karena rada berdigasan. Mencolot sana, mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut itu ibadah di sana. Ya, semut. Itu dicopot semut dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Total tak ummatan tusabbih, kamu membunuh umat yang membaca. Jadi makanya ini tak wari jadi wali goside. Karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, gak bisa kamu jadi wali mentang-mentang di kamar, rambutmu gondrong, terus ember atau waduh terus wali. Dukun itu ngawur. Gak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultanul Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke ono wali anyaran melete terbang, dia nggak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono Syekh Abdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Syekh Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda anyaran jadi wali so terbang, gak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak gredel. Karena sembrono dia terbang nggak lihat-lihat. Dia nggak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman. Wali itu ada ACC-nya, nggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak riful wali, lalu yang tahu wali ya wali, karena tahu ini di listnya ada. Tapi ya terus daftar. Demenisin maksudnya, nggak ada daftar wali, gini-gini aja bagus, ada ini sudah. Nah ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab, karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa itu. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran nggak pernah nganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustaz, sebagai kiai sering cerita. Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh nggak? Pikiran seperti itu aneh nggak? Aneh. Wajunu dalam taruhan. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Itu kamu bilang, angin kok iso mikir, kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kita mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging, sapinya dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau itu saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tanah rati akal, benar-benar engkel dendam. Masyhur itu di hati-hati sobat, bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas di zaman yang bumi enak wae maksiat. Saiki kecekel aku mesti prakas. Wasa saja apa kang cukup ben wae jajal. Jadi nah, kita harus berlatih berpikir begitu supaya satu jadi wali ya gampang. Dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Bukan ajaran yang kula, nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begini. Dulu, misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Orang kuno di sana, orang prahara, misalnya lintang gugur. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu.
Karena saya ngomong gak wali akhirnya jadi dukun. Segera percaya intelektual tapi rawali akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Honda. Nabi itu Umi itu nggak perso mikir, dia sudah setelah 26 hari di betung, Nabi sholat 2 rakaat. Filai latin baridoh sangat-sangat dingin. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat pun nggak ada yang berani datang. Saking dingin, sudah dingin dikepung orang kafir. Tapi Nabi sampai aja tetap sholat. Di antara sholatnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, nggak sampai jam. Angin ribut datang. Fa'akla abu surahum wa khiyamahum. Orang kafir itu lalu lalang. Tapi menimbali sahabat gini, Cung, jadi delok posisi pasukan orang kafir saiki piye? Enggak ada yang moro. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Sudah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari kota pasti mati. Musuh ini beringat semua. Dulu enggak ada polisi, enggak ada tentara, enggak ada PBB. Kalau namanya perang mesti mati. Karena enggak ada yang nurut. Padahal tinggal ngaji Nabi orang harus nurut. Jadi kan dia tahu rak dituruti sahabat. Kiai rak dituruti santri mau bingung. Kan dia rak dituruti. Betul loh, dong kok posisi gelem sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus muntah nyebut nama. Hudzaifah ini. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Dari Hudzaifah ngene. Cara Nabi ada menyasal sahabat, akulah ya ratani. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Panggil gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut. Jadi sahabat. Karena dia disebut maka dia tanya. Ada apa ya Rasulullah? Jadi cek pasukan orang kafir posisinya. Tapi kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hati-hati kita. Lain ngaji, benar terlalu jadi ekstremis. Setelah di pasukan orang kafir itu, wah, upah itu semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya di Sufyan itu megang Hudzaifah. Ya pulang, ayo udah pergi dari Hudzaifah. Saat itu memang yang tepat saya bunuh ketuanya orang kafir. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Jadi nih, ambil semua Abu Sufyan. Buat itu benar-benar wajib. Setelah kado balo, terus orang dijak mire gak mau. Abu Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian, kalau kamu gak mau mirip, saya dulu yang mirip. Ini sudah ada benar, perang ini sudah ada benar, ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Abu Sufyan. Mulai terus, liannya mulai. Saliannya mulai, Hudzaifah datang, matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu mau, beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur dipakai, tidak kayak dia sekarang harus maca berpenampilan cari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau nggak ketemu rida ya tampar tidak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas nggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau enggak cukup tampar. Jadi pakai rafia ya. Tapi jangan kedat ya, mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu, karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan, kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu bersunat, wah yang kayak roh. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisah ya kemul biasa itu. Bahkan kata siapa itu, Abdul bin Mas'ud, dia menangi Nabi itu sholat sarungan. Terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, enggak punya baju. Sarung tok satu terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang kuno dulu itu. Itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candal. Imamahnya di candal, serbannya di candal. Terus dia sholat di Saubin Waqid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin dikomentari. Kiai kok sholat gitu.
Masyhur itu hadis itu di Bukhari sama lihat. Sabda penasut marah-marah. Kowe darani serban sunat iku perkara kelar tuku. Keadaan sudah baik-baik saja kita kelar tuku serban terus darani salat itu nganggo serban. Iku mergo sunat apa mergo kowe kelar tuku? Dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat mau sarongan sitor diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Terus sebagai aku sholat ini. Tidak tahu. Ben wong bodoh kowe roh sithik-sithik wong serban. Kowe dimaki-maki sama bogen. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyenangkan satu ibadah ini agak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyenangkan emosi. Zaman lonto mungkin yang wajib yang mengusir lonto tidak umroh. Oke, kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib, sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alaiya dan makanya ulama itu selalu berkonstitusi jangan ada tradisi ijab malam yajib. Kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Jika Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban karena guling-gilingan nak serban itu rasa syarat sah, paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tapi ini ya pakai semua karena dikira syarat. Nah, tapi ya pakai semua. Kita pun pakai semua. Akhirnya bakal serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti jadi kiai Mbak Rabia itu. Jadi Pak Madura, orang Mekah, orang Juban ditutup yang kono kiai ini. Barang bandara kok Juban kabeh. Terus leren deh. Jadi kok anekdot tapi tenang. Terus dileng sampai kancane sing Madura sing modok Mekah suwi. Ning kene iki Juban kabeh, tapi ora mesti kiai sembrono. Oh iya. Lagi ngelereni salaman ya. Dan ini saya teruskan ya supaya sampai jadi wali. Kok gampang daftarnya gampang. Kroninan be aku lah. Tapi wali ora ono kroni ya. Fa arsalna alaihim riha wa dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar. Tetap itu kekasih Allah mbek orang. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi Nyun Sewu gak iso mikir, Salman iso mikir. Pasukan wong kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran, Nabi ku mau mikir, mergo para pangeran. Suara sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat Nabi itu, apa kita mikir? Rugi. Terus sahabat tuh, sampai di dekat barang kita di pasaran Nabi. Makanya pertanyaannya sekarang, saya ini pasukan orang kafir itu mulai mergo kontrak atau mergo angin? Mergo angin. Mulanya kayak jogeman gede wali. Wali sama wali reso mikir, tapi para pengen. Kowe lho mikir ekonomi tenanan, ambek uripku bahagia di bahagia, mergo aku ora iso mikir. Carane bahagia ya ora roh. Lho kula nate lho tak ngerti pakar metodologi sosiologi tak. Gus, teorinya apa? Jenengan bisa mengumpulkan orang banyak ngaji. Aku ora iso mikir. Nah, kowe sing ahli sosiologi kan iso mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Ini ngumpul 10 kan. Padahal ini pakar sosiologi. Aku iso mikir ngumpul wong kotok, wong kritik, jadi memang cara wali ora iso mikir. Belum, ora iso mikir. Jamin dadi bodoh tenan iki. Yo beda cara wis sel-sel otaknya itu dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi, makanya Nabi sebut ummi itu keibu-ibuan, gak iso mikir. Tapi ora krono bodoh, saking pareke pengiran, ya Nabi santai. Sahabat tahu bareng Nabi sholat rakaat langsung angin itu mereaksi. Semua alam mereaksi. Ini kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin ngerespon jajal kue. Karep muda. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya ngerespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam itu iso mikir. Ini balik.
Angin langsung tanda, kalah kan. Sampai sahabat kira sadar. Iya, mantap man. Jadi saya tak alam cerdas, masalah kontak segala. Tetap enak rasa cerdas, tapi parah pengia. Selesai. Makanya Pak Arsalna alihim rihau wajiru dalam taruh. Kalah. Oleh dari sosial Sufyan iman gara-gara gak tahu alano Muhammad juga. Angger wis ora akal menang, dia menang kowe. Iku mesti ono sesuatu dene dhisik ora bahasa ikra iso dene ngomong dhisik. Mesti ono kok muni gae ora iso ora dukun. Ya pokoke Muhammad itu tetap ditulung oleh pengira. Itu bedanya Nabi. Jadi beda cara berpikir Nabi ya, sahabat ya beda, wali beda, wali ya beda. Wali itu unik. Apa? Pokoknya unik. Nah, gue daftar tak daftar, tapi aku yakin dia beda. Pokoknya tak daftar. Taruh KPU ini. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada kontak. Yang ada perang Ahzab, Ahzab itu jamu Hizbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi ngelawan Muhammad. Nasoro, Najron, Yahudi, Quraisy, kafir, Quraisy, Mekah itu kan 3 kekuatan besar, semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin kontak. Dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja, karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal, ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah itu bukan karena kontak, tapi karena Pak Arsalna Rihau wajimidal lam taruh. Kalahnya karena angin yang dikirimkan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon. Semuanya merespon. Contoh gampang gini, ini contoh gampang. Ketika perang kontak tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masakannya wedhus. Wedhus kecil. Dimakan orang 6 saja gak war, ini dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke pawone Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin, kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon jadi cukup. Nabi ketika apa saja itu direspon oleh. Karena ini menghentikan kekasih pengiran. Makanya masyhur riwayat-riwayat. Di Tareh ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi didoni langsung. Airnya ini muncrat-muncrat lumber. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Jadi pasti dendamnya luar biasa. Alam ini pasti dendam luar. Umpama orang istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kena kepengen mukmin sejati. Itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan terus begitu, terlatih begitu. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat di antaranya kitab. Begini kalau beliau muji iman. Di rumah ada tenang. Wes sama yang paling enggak, wis wali-wali kelas RT lah penting daftar. Paling enggak di anak wedok ya wali, pokoknya wali. Wali nikah ya wali ya apa wali kota apa saja lah pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu telah bilang gini, manusia itu kecerdasannya itu akan termasukkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus apa. Sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin, karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asam gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar. Ya. Karena selalu ada biji asam yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati, tapi ini nanti jadi ayam terus berdigasan terbang ke sana kemari. Terus ayamnya dewe besar, nanti selingkuh ya punya anak putu. Orang ya percaya.
Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Ada dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mokal tidak bagi otak dia. Mokal kan dia sendiri tidak bisa bikin loh. Meskipun sering terjadi, apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Belum asam jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi, bukan berarti dia membikin. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi, kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng, karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Nggak mungkin. Nyanyiannya Abdul Hamid Khon nyanyi uteknya menungso. Kok lucu? Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin. Harusnya bilang mokal dong. Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa? Enggak dijawab. Enggak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa. Sama-sama tidak bisa. Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut urun menstatuskan ini mungkin, ini tidak? Paham ya? Tuh panteran tuh. Apa jadi wali orang ini gampang nanti dipertimbangkan harus sampai iso terus. Nah, karena nanti kalau tauhid Anda benar nanti pasti ada nurnya. Ketoro kok nure ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak mau daftar semua. Iya kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah sudah ada nur. Jas abena idihim wa imanim itu gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah amale. Sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin enggak menciptakan maksudnya? Enggak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuah. Tetap bilang gitu. Mbok sering ada telur dari ayam, mbok sering ada ayam dari telur dibolak-balik. Tetap bilang hadza birodatillah, hadza itu Nabi. Mbok berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa. Setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur, tetap hadza birodatillah, hadza ini karena Allah. Sehingga ketika seorang Nabi diberitahu Allah, soleh, kowe iku nabiku. Kandhane ya kaum nak gunung iki iso nglairno unta. Nabi saleh yo meninggal. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenangane lho Gusti. Mulane kowe ora dipilih dadi nabi, reaksi kamu pasti buruk. Tenangane Gusti. Menawa malah takok ndak jenengan saged. Sambil bledek ya calon nabi gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama, di antara cirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Onta keluar dari apa? Batu. Jadi manusia orang mungkin wong watu ngetokno onta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik udekne melok gawe. Ora melok gawe kok melok biji. Aneh gak? Nah, kok nek iman wis bener nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang lah tak daftarkan. Tapi ini bener. Ini disebut yauma tarul mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Nur itu nurul iman wa nurut tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena enggak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok enggak wali. Tentu walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu beda. Tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali.
Gak perlu diuji maturno kowe dadi pitik ra usah lagi malah kebaya. Iso balekno kok repot. Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya tuh berkali-kali menurut saya menjadi berpikir. Lah wong mau roh tok kok biji. Roh itu artinya enggak menentukan kan? Waktu balik ngeten nggih. Misalnya ini saya pegang misalnya loh. Ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya kan ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa. Wis ah jigo tenah deh. Jigo tenah kusulah tata mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia jawab kan. Mesti nak dia itu wong sing rasional, dia terserah jenengan sing. Tapi kan Mustafa enggak jawab. Oh, ten jenengan ngajur mesti iman. Ora melok duwe kok kalau nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, enggak ikut mengendalikan alam kita, tapi kecangkeman iki mungkin ora mungkin ora pangeran mangkel. Coba goblok ora melok duwe kok melok. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus kemelok komentar. Wah gak mungkin pulpen didol untuk kesayangan ini. Orang malah tuh kok kecangkeman ini. Orang mungkin dibuat nih WC wong senengan. Ini ramu terserah aku tau itu. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah berisi Allah itu iya ya Allah ya kalau mayasa melakukan apa saja diingat wong sing duwe. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita aman. Nah, ketika ana onto keluar ke watu ya kita aman. Nah, ketika dirijine Nabi mengeluarkan air ya kita aman. Nah, semuanya ini cara manusia kan mohal, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno onto ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu ke dirijine. Diminum orang siapa saja dah. Iku guling-guling karena kudrat Allah itu gak mergo kowe darani pitik keluar kondok, ku yo mok darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut mencipta. Tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Nah, terus kata Abdul Hamid Khan begitu. Andai kan kayak 20 asem dan belum pernah terjadi bahwa kelungsu itu jadi asem. Terus ngomong nawong, kelungsu ini supaya jadi wit gede. Nak wit gede dirangkul wong papate ora sedek. Wong darani mokal ta ora. Andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mohal itu barang cilik kok iso gede motor dhewe sing narik sapa mesti cangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asam. Dan ketika mungkin itu modal apa? Mungkin ora melok. Iki tak latih iman sing bener. Nek iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Wong kok diatesi wali liyane yo, ya kok gampang iso disidang ngono apa? Mesti ana sing terkira setuju. Gak iso Gus, iku tekean bener lagi rong dino kok dibalekno. Harus teruji. Nah, karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi itu sret. Cara Nabi gak manis. Nabi kan gak tau cangkem elek koyo kowe. Cara kowe ya mesti cangkem elek musuh tak putu ireng. Tapi Nabi kan gak tau ngendikan elek. Jadi ketika pasukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang aja, sahabat yang aslinya ya kaget. Ini gimana musuh sebesar itu Nabi tenang aja. Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga cara Nabi ya cemen gampang. Wong aku para pengira. Tapi sahabat kan grogi bikinlah kontak. Nabi ra usah berpikir kontak, mergo Nabi paham kudrate Allah ngono Mas paham to. Jadi Nabi ra usah cerdas gawe kontak karena ini pikiran manusia. Nabi cukup nganggo Allah. Kedekatan dengan Allah sing dengan kudro yang mutlak itu cemen kabeh musuh akeh itu cemen kabeh. Paham Mas? Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe kontak. Mergo mentang-mentang wis parek pengiran. Aman kok kan apa? Aman. Kowe nek iso ngono tenan yo wae. Mulane Pak Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Ya wis biasa nak kangen moro Ka'bah nek Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Itu biasa Imam Nawawi salatnya Mekah. Ya biasa wae cara dekne. Bagi Allah enggak masalah, cara dekne ora masalah kekasih pengen aja wae. Muridnya tahu curiga Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sengaran pas padahal dia tidak terkenal wali kayak Syabdul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syabdul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudu dari muridnya itu enggak ada. Setelah enggak ada, muridnya sesuai curiga, sekian hari kok gitu. Lama-lama
Muridnya itu melok. Nah, ujuk-ujuk melok tawaf nih Kak. Muridnya kasut. Barang tuan Ka'bah terus ya sudah sampai selesai balik lagi ngarang kitab lah. Udah mau gini, ya jadi cerita ini aku cerita. Ini kita berarti. Tapi karena dia walinya karena ngarang yang, kok dia jedanya itu butuh terus toa pulang lagi. Terus Syria Mekah penerbangan 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudrotullah yang masih orisinal. Kok gak awalnya jaran mohal, wong kok iso ngiber, mohal lah. Muarab ngene ora untuk warisan kok sugih mau keterusan tidak itu. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya? Jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting dan sejarah bikin kontak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi wong-wong para pangeran kok coba warai. Strategi. Ngono maksudnya ben khas. Wong para keben apa? Baru tak kenang ceritanya Kiai Pulau, termasuk ceritanya Bapak Pulau, Pak Hamid, Bedowi, semua media. Dan cerita ya. Tung Tomo datang ke Mbak Hasyim Asy'ari tanggal 7. Mbah ini harus penyerangan dimulai. Dari Mbak Hasyim jawab, pulau niku keramat tapi buatan urusan langit. Yang urusan langit itu Mbak Abbas buntet, Mbak Abbas Cirebon. Ada dosa mawon, mungkin Mbak Abbas teko perang mulai. Mbak Abbas mergo bagian nyebul pesawat. Mbak Abbas buntet. Niki cerita. Jadi tetap jenderal-jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Karena kekuatan sih. Wah, itu ora usah kok latih militer, kok malah kok latih militer. Bedene ala wali kok malah kok latih. Training para kiai. Dalam mempertahankan bangsa dan negara. Keben Ben Mahfuz terkenal nak kacang hijau dan di tentara ya keben Mbak Hasyim terkenal keramat gitu ya keben Mbak Abbas malah bebok training tidak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti dikepung musuh yang musuh santai wae membaca ayat tertentu. Lah tak kira iso, nyatane aku ora iso kowe kok dipadakno. Senengane kemadakno barang sing ora. Karena tadi andai kan manusia dengan kudrah ulanya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu gak ada menjadi ada, itu kan kudroh yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada, itu kan bukti kudroh Allah yang luar biasa. Setelah bumi ini ada, diperintahkan oleh Allah, kamu harus begini. Harus beredar di garis falakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut Inna Allaha yumsikus samawati wal ardo antajula wala inzalata insamsakahuma min ahadim min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia, sehingga cara kudrah kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa yang kita pakai akal, karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya enggak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrohnya Allah yang ula, kudrotul ula. Itu disebut ansa'aha awwala marrah. Jadi Quran melatih kita, nek kepengin dadi wali iman sing bener, bayangno kudroh sing ula, bayangno kudroh sing ya mau misalnya ngeten iki. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan rausangu. Nak kue janggal ono anak tanpa bapak. Kudune dia memukhalkan wujudnya Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa indah ya mukamatali Adam. Kholaqahu min turab. Nah Isa itu jek ono lumayane, piye-piye jek ono boe Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu min turab dari debu. Nah, dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrah ula.
Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup miber. Tapi kan sakit nekor kok. Kalau orang pemasukan malah repot. Jadi sudah ada samiber tapi tauhidnya benar, tidak usah miber-miberan kok malah. Nah kadang itu miber tabrakan dhuwur malah repot. Jadi biasa wae. Cuma kula niku nglatih. Latih cara iman sampeyan. Makanya sampean jangan janggal ketika mendem ning bumi, aku piye nasibe. Ya tetap bisa mikir. Ya mau. Pangeran gawe contoh, ketika kita janin itu kan kayak apa? Wes janin meteng mbok muengkek renang bar. Kok gak mati? Saya ning jero janin ku sange golek oksigen, malah mbok mamen renang. Repot ora? Tapi Allah bisa ngatur sistem janin ketika mbok iku renang. Orang tak oksigen. Mbok engkek napa? Renang. Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola. Misalnya anak boyo mendok nenggone dipendem mas. Boyo nak mendok dipendem. Allah bisa mengelola kehidupan di bawah tanah. Mau bareng lahir boyo diwilik ya lahir ya sama tuh kota. Artinya singkat cerita, Allah bisa mengelola kehidupan di mana saja, kapan saja dengan caranya Allah. Toh zaman saya hidup begini, kamu hidup begini, ya udah ikut mengelola kehidupan kamu. Kok iso jaga roh? Tidak juga, yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Mana nandungo gusti samina wa atokna pokoknya amanah juga, pokoknya amanah billahi dohiron wa batinan. Harus kecangkeman amanah billah tubna ilallah. Pokoknya cocok ra cocok, paham ra paham, masuk akal ra masuk akal, kok ini aman nah. Iya. Karena ngono, sesuk dadi wali. Paling enggak misalnya ra wali kok Imam Nawawi ya bener lah, iman itu bener. Karena tadi percaya dengan kudroh kula. Kudroh kula itu kudroh ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah Allah. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang ini sebenarnya terkooptasi hukum apa? Ada. Hukum menuntut mau lahir, kau menuntut, kau kawin, kau jima, kau ini itu. Terus seakan-akan menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat baru. Misalnya tadi, ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang bisa dikonek. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Jadi Allah nunjuk nopo iling-ilingan bahwa KPI tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat kayak tadi kayak. Makanya zaman orang takok, kenapa mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah otak keluar dari batu? Allah mau kepengen jujur. Bedanya apa kok waktu ambek kondok utawa kok rahime sapi. Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok gawe sing gawe yo aku cara-cara kira ketemu apa kita omongi kok baleni malih ndok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa kowe dhewe yo ra melok gawe kowe yo ra iso watu lahir pitik kowe yo ra iso yo ra melok gawe kena apa sing ndok mbok arani mungkin sing watu mbok arani ora ilmu kowe padha ra iso bareng Allah gawe waktu ngetokno pitik terus darah oh mungkin barusan saya tahu. Lah nang ngono ora usah kecangkeman ngetokno mungkin dan tidak mungkin. Nah, itu cara Abdul Hamid Ton. Lama sekali kita termahjubkan oleh yang kita lihat. Tapi insyaallah baru kayak maca ayat sabda wa fa arsalna nawa alim bi kawajidan nawa lam taru satu semoga terus nawa. Pada zaman terlatih nawa. Terlatih iman ya kudri Allah Ta'ala sing boten apa ter. Ana kula suwun misalnya sing jadi anak-anak kalau yakin suatu saat nu khotimah sing duwe keluarga nakal yakin apa itu kuwasa. Mboten enten sing ampun Allah ngersakno niku. Lane temen iki ditutup wa kafawahul mu'mininal kita tetep sing nyukupi kemenangane wong mukmin namung Allah Subhanahu wa taala. Soal ana teori pantes-pantese manusa duwe napa? Teori pantes-pantese darane cerdas. Tapi lucu-lucunan wae coba iman. Wae lucu-lucunan ana wong gak ada ikhtiar, kalian suwe. Pantese ngomong mangan ya melok. Nah, tapi ora saya yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan. Kok kowe janggal nek wong toko 40 dina ora mati kok gitu.
biasa aja.